Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Helmi, dosen program studi Sistem Informasi Universitas Wiraraja. Di sini saya mengampu mata kuliah basis data dengan bobot 4 SKS, 3 untuk teori dan 1 untuk praktikum. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi Sistem Informasi pada semester 3. Pada mata kuliah ini nanti akan membahas terkait konsep dasar basis data, perancangan basis data, implementasi basis data, bahasa query, kemudian basis data terdistribusi, kemudian pengembangan proyek basis data dengan menggunakan DBMS. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan 3 komponen. Komponen yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, dan yang ketiga assessment. Untuk komponen yang pertama, delivery atau penyampaian materi dilakukan dengan mengintegrasikan diskusi interaktif dan studi kasus. Komponen yang kedua yaitu interaction, interaksi pembelajaran. Interaksi melibatkan komunikasi 2 arah. Mahasiswa berpikir secara kritis dan berkolaborasi untuk menyelesaikan studi kasus. Komponen yang ketiga yaitu asesmen, penilaian pembelajaran meliputi tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Kemudian CPL program studi Sistem Informasi pada mata kuliah basis data dengan menerapkan outcome based education. CPL yang dituangkan di dalam RPS yaitu CPL 6, kemudian CPL 7 dan CPL 13. Kemudian untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah basis data, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mengimplementasikan basis data dengan menggunakan DBMS. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan dan mengelola DBMS dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep pengelolaan data dan informasi. CPMK yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu bekerja sama, menyusun dokumentasi, merancang basis data. Kemudian untuk CPMK yang kelima, yaitu mahasiswa mampu menerapkan normalisasi data untuk anomali data. Kemudian untuk metode pembelajaran, yang pertama yaitu problem based learning. Yang kedua adalah metode pembelajaran case based method. Untuk metode pembelajaran yang pertama yaitu problem based learning, mahasiswa mengembangkan basis data selama 1 semester. Untuk metode pembelajaran yang kedua yaitu case based method, mahasiswa berdiskusi berkelompok untuk menyelesaikan masalah anomali data. Kemudian untuk referensi pada mata kuliah ini yaitu buku basis data karya saya sendiri, kemudian buku sistem basis data, kemudian buku fundamental of database system, kemudian buku database system konsep. Kemudian untuk penilaian mata kuliah ini yaitu kehadiran, tugas individu dan tugas kelompok, kemudian UTS dan UAS. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke video pembelajaran mata kuliah basis data di dalam kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Membaca doa. Selesai. Baik, hari ini materinya yaitu terkait
Database Management System atau kita sebut dengan DBMS dan perancangan ERD ya. Di materi sebelumnya saya sudah menyampaikan apa itu basis data, kemudian komponen apa saja yang ada di dalam basis data. Sebelum masuk ke materi ini, saya pengen tahu dulu ya, apa itu basis data yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin. Ada yang tahu basis data? Ya, Ilham. Kumpulan data yang saling berrelasi secara logis dan terstruktur. Oke, jadi basis data itu sekumpulan data yang saling berrelasi dan terstruktur. Artinya kalau kita tidak menggunakan database, contoh saya membandingkan database dengan data yang tidak menggunakan database atau data manual. Kalau kita menggunakan data manual, datanya disimpan di suatu tempat, datanya ditumpuk, semua data dimasukkan di situ, ya, itu namanya datanya tidak terstruktur. Ya, data A dimasukkan di satu tempat, data B, data C, dan semua data dimasukkan di satu tempat, satu wadah. Ini datanya tidak terstruktur. Bisa dipahami ya? Kemudian database itu datanya bisa berelasi. Artinya logis datanya. Ada yang tahu contoh relasinya seperti apa? Siapa yang tahu? Iya, Ilham? Antara mahasiswa dengan mata kuliah dengan dosen. Jadi ada relasi, contoh saya punya tabel mahasiswa, saya punya tabel dosen, saya punya tabel mata kuliah. Ini semuanya saling berelasi. Nah, ini fungsi dari basis data atau database. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Materi yang kemarin sudah saya sampaikan itu ada data ya, ada informasi, ada DBMS. Masih ingat ya? Apa itu data? Apa itu informasi? Apa itu DBMS? Contoh di dalam basis data ini kita memerlukan 3 komponen ini, data, informasi, dan juga DBMS. Data ini yang akan nanti disimpan. Data, contohnya saya ya, Fauzi Helmi, mengajar di program studi sistem informasi ya, mata kuliahnya basis data. Nah, ini namanya informasi. Tapi kalau hanya data, ya nama saya, kemudian program studi, ya, kemudian mata kuliah basis data, itu hanya data, ya. Kemudian DBMS ini adalah suatu software yang untuk mengolah database-nya nanti. Masih ingat ya? Masih ingat? Ya, DBMS ini contohnya apa saja? MySQL, terus Oracle, ya. Jadi MySQL dan Oracle ini adalah suatu tools atau software yang untuk mengolah data, digunakan untuk mengolah database-nya nanti. Kita butuh namanya software MySQL atau Oracle. Kenapa kita membutuhkan basis data? Yaitu terkait redundansi. Artinya datanya adalah biar tidak menumpuk, datanya biar tidak double. Kemudian terkait keamanan data. Contoh gini, saya punya data untuk input nilainya Ilham, nilai UTS, UAS dan sebagainya. Saya input nilainya, ya. Kemudian saya taruh di dalam Excel gitu. Kemudian saya kirim ke Ilham.
datanya, atau di Google Sheet ya. Ilham nanti bisa nggak untuk mengubah data itu? Kalau kita menggunakan Excel kemudian dikirim ini datanya, bisa nggak kira-kira Ilham itu atau mahasiswa itu mengubah data nilainya itu? Bisa. Tapi kalau di database kita punya akses untuk membatasi itu. Ya. Artinya Ilham hanya bisa melihat tapi tidak bisa mengedit datanya. Kemudian yang ditampilkan itu hanya punyanya Ilham, punyanya yang lain tidak bisa ditampilkan, gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau kita pakai Google Sheet, oke, kita bisa atur lah, hanya bisa melihat saja gitu. Atau Google Form, kita hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit. Tapi kita tahu data keseluruhan, ya kan? Kita tahu data secara keseluruhan. Kemudian di dalam basis data ini kita bisa mengakses datanya secara bersamaan. Oke, selanjutnya yaitu coba kita perhatikan di sini. Ini ada tabel data manual di Excel contohnya. Nah, data ini coba kalian perhatikan. Apa yang keliru dari data ini? Apa yang salah dari data ini? Ada kuning yang sama. Hah? Iya, ada NIM dan nama yang sama. Kemudian apa lagi? Kalian bisa melihat gak apa yang menjadi problem dari data ini? Pertama adalah NIM dan nama mahasiswa sama. Apa lagi? Oke, nama mata kuliahnya sama, tapi dosennya berbeda. Artinya ini mau nulis Fauzi Helmi tapi kurang, gitu. Ya. Nah, ini bisa terjadi kesalahan ketika kita tidak menggunakan database. Oke, selanjutnya yaitu kita akan masuk bagaimana kita akan membuat database itu. Ya, komponen apa saja? Yang pertama yaitu ada entitas. Yang kedua atribut. Yang ketiga ada relasi. Nah, ini yang akan digunakan komponennya di dalam database. Contoh entitas ada yang tahu seperti apa? Entitas? Ya, entitas itu contohnya ya mahasiswa, dosen, kemudian mata kuliah, itu entitas. Kalau kita buat tabel di dalam database itu ya nama tabelnya itu kita sebut dengan entitas. Di dalam entitas itu ada atribut, contohnya tabel mahasiswa. Atributnya ada apa saja? Ada name, nama, kemudian alamat, ya kan, itu namanya atribut. Kemudian relasi, contohnya seperti ini. Jadi tabel dosen mengajar mata kuliah apa? Ya, relasi. Kalau kita berbicara relasi itu ada berapa macam? Ada yang tahu? Relasi itu ada yang one to many, many to many. Ini relasi. Ya, relasi di dalam database. Ada one to one, ada one to many, dan many to many. Oke, kita bedah di sini. Ini nanti untuk bahan praktikumnya ya. Jadi untuk bahan praktikumnya kita akan membuat suatu ERD. Jadi tools yang kita gunakan adalah
Pertama adalah MySQL Worksbench. Ini digunakan untuk menggambar suatu diagram. Kita membuat entity-nya, membuat atributnya, membuat relasinya. Ya. Ada software lain nggak? Kira-kira selain Worksbench ini, MySQL Worksbench ini ada software lain kira-kira yang untuk mendesain ERD, Entity Relationship Diagram. Ada? Apa? Pakai web ya. Pakai web, apa namanya webnya? Draw.io. Ya, itu bisa. Ya. Jadi kalau kita merancang database, sebelum membuat database ini ya. Jadi kita membuat rancangannya dulu. Ya. Ada apa namanya? Ada entity-nya, kemudian ada atributnya, ada relasinya. Kita membuatnya. Saya ambil software yang kita gunakan adalah MySQL Worksbench, kemudian ada XAMPP Control, ya. Kemudian juga nanti menggunakan PHP MyAdmin. Nah, 3 software ini yang kita gunakan untuk membuat ininya ya. Pertama membuat ERD-nya, kemudian nanti akan mengolah database-nya. Lanjut. Di sini contoh ERD ya. Ini contoh ERD Siakat. Coba diperhatikan ke depan. ERD Siakat. Kelihatan ya? Ada entity dosen. Oke. Ada ya. Ada entity dosen, ada mahasiswa, perkuliahan dengan mata kuliah. Nah, atribut di dosen ini ada NIDN, ada nama. Kemudian kalian melihat ini di NIDN ini apa ini? Tanda kunci ini apa maksudnya? Primary key. Apa fungsi dari primary key? Alfi dulu. Apa Alfi? Primary key itu apa? Kenapa NIDN yang dikasih primary key di sini? Untuk memanggil variabel. Primary key untuk memanggil variabel. Ada yang lain? Primary key ini biar nanti datanya tidak duplikat Bapak, terus kayak kunci utama gitu loh Bapak. Iya, primary key itu kan kunci utama, ya kan? Jadi di setiap entity, di setiap tabel ini pasti mempunyai primary key. Primary key itu biasanya yang digunakan adalah yang datanya unik. Ya, datanya unik, kemudian unik itu maksudnya seperti apa? Artinya dia tidak bisa sama. Ya, unik dia tidak bisa sama. Jadi itu yang biasanya digunakan primary kata kunci. Kata kunci ini biar tidak duplikat fungsinya, biar datanya tidak duplikat. Kemudian kenapa kok tidak nama yang dijadikan primary key? Nama ada yang sama dan dia tidak unik, nama panjang ya. Artinya dia lebih panjang. Nanti primary key itu ngambil yang unik, yang sedikit. Biasanya ya kode, kemudian ID, itu yang biasanya digunakan primary key. Kalau di KTP yang digunakan primary key itu adalah NIK. Ya benar. Jadi yang digunakan adalah NIK. Kemudian di mahasiswa ini primary key-nya adalah NIM, ya kan? Kemudian di mata kuliah primary key-nya adalah kode mata kuliah. Kemudian kenapa di perkuliahan ini tidak ada primary key-nya? Pertanyaannya. Ayo siapa yang bisa jawab? Kenapa di perkuliahan tidak ada primary key-nya ini? Ayo. Siapa yang bisa jawab?
Kenapa? Itu foreign key gak sih Bapak? Ini? Iya. Iya. Foreign key turunan dari yang mahasiswa sama data kuliah David. Oke, benar ya. Jadi perkuliahan ini adalah ini nama mahasiswa, NIM, ini foreign key. Kita sebut dengan foreign. Apa foreign key? Kayak seperti primary key, cuman kayak turun itu tidak prioritas aja sih Bapak. Iya, kata kunci tamu. Ya. Kata kunci tamu dari mahasiswa. NIM-nya ini bertamu ke sini. Ya. Kemudian kodenya, ngambil apa di sini? Ya, kode mata kuliah. Kemudian juga kode mata kuliah ada di sini ya, kode mata kuliahnya. Ini foreign key ya, foreign key-nya. Makanya tidak ada primary key-nya. Foreign key itu adalah kunci tamu. Oke, ini contoh ERD. Jadi kita nanti akan mempraktekkan ini. Ya, membuat ERD menggunakan aplikasi MySQL Worksbench. Di sini saya kasih contoh ya. Pembuatannya aplikasinya di sini ya, MySQL Worksbench. Pertama dosen di sini kita buat primary key-nya. Setelah kita membuat ERD ini, membuat relasinya, kita masuk ke perancangannya ya, perancangan ERD-nya sudah. Kemudian kita ketika ingin membuat database-nya, di sini ada namanya database ya. Kemudian filenya namanya adalah siakatku ya, nama database-nya ya, siakatku. Kemudian di sini ketika kita ingin menghubungkan ke MySQL, kita cukup klik atau kita menggunakan forward engineer ini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita next ya. Ya, kita next di sini. Kemudian kita next lagi. Ya, kemudian kita next. Kita next di sini. Oke, ini sukses. Ya. Jadi datanya sukses. Kemudian kita akan lihat di sini. Ya, kita lihat tabel yang sudah kita buat tadi. Namanya adalah siakatku. Langsung otomatis masuk ke secara otomatis membuat database-nya. Ya. Contoh di sini, karena di sini primary key, coba saya insert datanya ya. Ya, insert ini namanya Randy, alamatnya Sumeneb. Kemudian kita save dulu di sini. Ya kan? Ini datanya ada Randy, NPM-nya 2026.001. Ketika saya insert lagi NPM yang sama, namanya mungkin berbeda, Ilham gitu. Alamatnya juga berbeda. Bisa tidak tersimpan ini? Ini datanya tidak bisa tersimpan. Duplikat entry. Karena ada key primary. Ya. Nah, ini fungsinya dari primary key. Sampai di sini bisa dipahami? Oke ya, nanti kita akan mempraktekkan, yaitu pertama membuat ERD ya, membuat ERD dengan Worksbench ya, dengan MySQL Worksbench. Kemudian tambahan untuk praktikumnya nanti menambahkan apa? Menambahkan ruang kelas. Ruang kelas karena belum ada. Ruang kelas nanti dihubungkan ke tabel perkuliahan dengan menggunakan relasi 1N. Artinya apa ini 1N? Hah? One to many. Oke, kemudian ini menggambarnya menggunakan Worksbench.
kemudian akan diverifikasi di PHP My Admin. Oke, sampai di sini teori yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan praktek ya, praktek langsung untuk membuat ERD, kemudian membuat relasinya, membuat database-nya. Dengan tugas praktikum ini tugasnya mandiri ya, nanti dibuat dengan menambahkan ruang kelas. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Mungkin cukup untuk teori, kita langsung ke praktikum. Terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir bisa memberikan tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan semoga bisa nanti kita diberikan kemudahan untuk praktikum basis datanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.